Ya Khalilallah kuzna biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati salami anta nurullah nawir qalbana ya Khalilallah biyadin kapi matilah wa bisolati anta nurullah nawir. Wahai kekasih Allah, bantulah kami. Wahai pencukup kami dengan rahmat Allah, dengan salawat dan salam kami. Engkau cahaya Allah, cahayai hati kami ya Khalilallah. Ya kafiyana birahmatillah wa bisolati anta nurullah qalbana ya ayuhan nas tubu ilallah innallaha yuhibbul awwabina ayyadaqallahu bihaqqin nabi anta nurullah nawir qalbana. Wahai manusia, taubatlah pada Allah. Suka orang yang bertaubat, Allah menguatkanmu dengan hak Nabi. Ya Khalilallah biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami anta nurullah nawir wasta'inu bisabri wassalah innallaha yuhibbul qaribin surullahu bijahin nabi anta minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah suka orang mendekatinya. Allah menguatkanmu dengan hak Nabi. Wazkurullah ala kulli halin
yuhibbu zakirin rahimallahi bifadlin nabi anta nurullah nawir qalbana ingatilah Allah pada segala keadaan. Allah suka orang yang mengingatnya kasih Allah padamu karena keutamaan Nabi. Cahayai hati kami ya Khalilullah khudna biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami anta nurullah nawir qalbana ya ayyuhan nas sallu ala nabi innallaha yuhibbul qaimin baldan thayyiban bisolati ala nabi anta nurullah nawi sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Khatir wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, melewati keberkahan yang diberikan Allah pada kitab beliau Fathur Rabbani dan kitab Jala'ul Khatir, Allah menurunkan selalu kepada kita kasih sayangnya, ridhonya dan cengkramannya untuk selalu dalam bimbingan dan hidayah taufiknya. Mudah-mudahan kita dibersamakan bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hidup kita, barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathur Rabbani mengisahkan bahwa beliau dan siogianya kita semua merasakan bahwa kita amat bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang membolak-balikkan keadaan kita. Allah pula yang membolak-balikkan hati kita. Sampai di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan dan pernah berdoa yang diingat oleh sahabat, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku selalu ala dinika, atas agamamu, wa ta'atika, dan taat kepadamu, wa ta'ati rasulika, dan taat kepada rasulmu, wa kitabika, dan kitabmu. Subhanallah. Ini adalah
bagaimana ungkapan bahwa hati kita ini bisa berubah, sehingga Nabi menyuruh kepada kita supaya membaca doa itu. Dengan kata lain juga, makna di sana adalah bahwa kita harusnya terus belajar agama itu, terus memperdalam agama itu, supaya hati kita tidak lepas daripada akidah agama kita. Hati kita tidak kendur untuk taat kepada Allah. Hati kita tidak kendur untuk mendekati Allah Azza wa Jalla. Jika tidak, seperti yang dikatakan Nabi pula dalam hadis, orang yang bersendirian itu seperti domba yang hilang dari gerombolannya, maka pasti dia akan diterkam oleh serigala. Maka bersatulah dalam rombongan, dalam jamaah, dalam ashab, suhbah, hubungan di dalam majelis ta'lim di suatu tempat. Itu sebagai sebuah golongan keadaan kalian seperti berjamaah bersama-sama. Wa yasiruni wa burkatan yukallibuni kama yukallibul lail wan nahar. Kadang Allah menjadikan aku seperti kilat, kemudian Allah menggerakkan aku sebagaimana Allah membolak-balikkan malam dan siang. Siapakah yang menjadikan siang dan malam? Ini juga adalah Allah Azza wa Jalla. Seharusnya kita begitu melihat siang hari ingat Allah, melihat malam ingat dengan Allah, baru bangun pagi ingat dengan Allah. Jadi bagaimana kita menuduh hati kita, mengarahkan hati kita, menggelombangkan hati kita. Malam itu adalah digerakkan oleh Allah, siang itu adalah digerakkan Allah. Tak sekedar dia berlalu-lalu saja. Waqtila fil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguh kata Allah, pergantian siang dan malam itu di sana ada la ayatin li ulil albab, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda perbuatan Allah, tanda-tanda kemahadasyatan Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita. Jadi kita ini sebenarnya hakikat hidup itu mengagumi Allah, mengagumi Allah. Lalu Allah mengajarkan kepada kita kekaguman itu dalam berbagai hal. Kadang kita melihat sesuatu yang baru, kadang-kadang kita kagum. Orang dulu bercerita sesama dengan orang dulu, nanti cuy, ada suatu masa nanti besi itu bisa timbul di air. Nah, ya kalau bisa timbul di air, yalah, iyalah bah. Wah, itu kan. Di zaman itu masih bajukung orang, masih di perahu. Karena perahu itu yang jukung kayu itu tidak kagum lagi. Sebelumnya bahari lagi orang kagum melihat apa? Melihat jukung. Ya kalau dibuati manusia bisa timbul. Belakangan lama-kelamaan karena sering dilihat orang lupa. Itu juga suatu kedasatan, kehebatan teknologi. Lalu belakangan orang-orang berkata ada nanti besi bisa timbul di air. Betul saja, ternyata ada kapal besi, perahu besi bisa timbul di air. Bahkan kebelakangan orang tua berkata lagi, bahkan besi ini bukan hanya timbul di air, besi bisa nanti melayang-layang di udara. Wah, mandau terbang, enggak bah, lain. Lain mandau terbang lain. Ini di udara, bisa antar pulau, bisa sampai tempat. Itulah pesawat terbang. Wah, ya Allah, mengangkut manusia, subhan. Mulai kagum. Belakangan kita begitu melihat pesawat, wah kita kejar pesawat itu. Tahun 70-an, tahun 80-an lah. Tahun 80-an mendengar orang bawa pesawat terperanjat kita. Berebut kita naik. Kalau ada orang naik haji kita berebut mendatangi, mengikuti, melihat apa yang ingin dilihat. Bukan orang naik hajinya yang ingin dilihat, pesawat terbang itu. Pesawat waktu naik itu kita ingin lihat.
Wah, kalau bisa dikantutinya pesawat mau aja kita turun di suatu tempat yang ada udaranya, ada udara pesawat itu, udara belakang pesawat itu, wah terhembus oleh udara itu, terasa segar kita, ya kah? Subhanallah. Sama tuh nang kisah orang mencium kantut tuh bina segar hati ya lah. Kita kagum. Allah menciptakan siang dan malam. Tiap hari peristiwa itu. Kita tidak pernah kagum terhadap siang dan malam. Padahal hakikat beragama itu bagian yang pokok salah satunya adalah mengagumi Allah aja wajalla. Kagum. Enggak apa mengagumi tadi. Lalu Allah mengajarkan lagi, kalau yang tadi tidak mengerti lagi, bagaimana Anda kagum dengan istri Anda, istri Anda kagum dengan suami Anda. Jangan terbalik. Ini ada kisah Paloi bepender dengan garbus. Aku garbus saja bila melihat anak orang jar. Bila melihat anak orang ya ingat anakku jar. Oh iyalah, alhamdulillah bagus tuh jar garbus. Bila melihat kekanakan tuh nah ingat tuh anak orang, ujar garbus. Ujar apa? Ujar Paloi. Terus jar Paloi, bila melihat bini orang bang, aku aja Paloi bila melihat bini orang aja Paloi lupa lon bini kok. Terbalik nih namanya nih. Bisa benar lah. Apa Paloi ini? Lah, jangan dituruti Paloi. Bila kita melihat istri kita, ingat kepada Allah aja wajalla. Bila kita ingat kepada melihat suami kita, ingat kepada Allah, kawalah. Begitu juga ketika melihat kita siang, ingat kepada Allah. Begitu melihat malam, kita ingat kepada Allah, kawalah. Tapi ingat tuh bukan sekedar ingat, tapi kagum. Kagum itulah lil makna. Ingat itu ibadah, kagum itu tambahan daripada ibadah. Maka ibadahnya menjadi kudrat namanya. Wis kudrat. Qala Allah Ta'ala fi kitabillah, Allah berfirman, kata saya, kullu yaumin huwa fi sya'ni. Setiap hari, setiap waktu, huwa fi sya'nin, Allah mengurusi urusannya, mengurusi seluruh kehidupan ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan Allah mengurusi. Nah ini yang disebut dalam hadis Nabi muraqabah, anta budallah ka annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Fa ilam tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Tuhanmu, fa innallaha yaraka, Allah mengawasi kamu. Jadi ini ayatnya dalam Al-Quran ini tadi, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Allah mengawasimu, Allah mengurusi, bahkan bukan sekedar mengawasimu, mengurusi kamu fi sya'nin. Nah ini nanti bisa diperiksa dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 29. Huwa fi sya'nin. Jadi kita ke majelis taklim ini diurusi Tuhan. Siapa yang menggerakkan kita ke majelis taklim ini? Allah. Itu hakikatnya. Johirnya nang menggerakkan kita bisa kendaraan, bisa dibawai bini tadi tuh, oh abahnya jar kita ke majelisan jar bisa, atau tuh johir tuh. Itu yang disebut tadi yang dalam kitab Al-Hikam, Allah melewati seseorang. Oh abahnya. Tapi kalau bini membawa abahnya malam minggu nih kita ke Duta Mall, nah itu lain dari Tuhan tuh ya lah. Berarti Allah menahan, menyuruh sesuatu yang lain untuk terjadi. Kawalah kita. Siapa yang mengurusi makan minum kita hari-hari? Bini di rumah lain orang lain. Betul johirnya, tapi sebenarnya yang mengurusi makan dan minum kita itu adalah Allah. Itu hakikat. Jadi melihatlah johir dan batin. Siapa yang memberi penyakit nih Vian nang apa Pak Yuni kan nang stroke nih siapa? Allah kah? Siapakah? Hah? Allah. Itu hakikat. Itu hakikat, itulah disebut di dalam agama kita akidah, akidah agama kita.
Dulu waktu masih sanawiyah ulun belajar guru dilajari namanya kitab Aqidatul Awam. Kemudian habis Aqidatul Awam itu pakai sarah Nurul Jolam lil Imam Nawawi. Nah, Aqidatul Awam di Syekh Ali Marzuki itu menghafal sifat 20. Sifat 20 dan lawannya. Itu adalah akidah awam tingkat pertama. Belakangan sampai aliyah kita diajari lagi pengetahuan yang lebih daripada itu, bahwa kehidupan ini tidak lepas dari perbuatan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Jadi likulli syai'in illa bifi'lihi, kecuali perbuatan Allah. Jadi semua kehidupan ini perbuatan Allah, tapi bukan di johir mata kita, tapi di hakikat semua ini adalah perbuatan Allah. Nah, kalau ini perbuatan Allah semuanya, maka yang terjadi semua ini disebut di dalam agama kita namanya adalah takdir. Maka keimanan kita, rukun iman kita yang keenam itu harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bila kita pahami takdir itu dalam kehidupan sehari-hari, akidah kita itu kita pahami sehari-hari, kita memandang hakikat di dalam suhud batin kita. Di batin kita memandang, bukan johir, pandangan mata kita lain, di batin kita. Maka itulah yang disebut akidahnya orang khawas namanya, bukan lagi sudah awam. Contoh Allah Maha Kuasa, kudrat. Allah kudrat. Itu namanya awam, masih tingkat awam. Allah kudrat itu artinya tingkat awam. Bagaimana orang khawas memahami Allah kudrat itu, kuasa itu? Bagaimana kuasa itu? Dalam kehidupan sehari-hari semua ini huwa pisa'nihi. Semua kita ini diurusi oleh Allah. Maka dalam pelaksanaannya kita bisa berbaju, kita bisa beradab, kita bisa berkasih sayang kepada manusia. Semua itu karena kudrat Allah, kuasa Allah. Nah, ini paham khawas namanya. Paham ainul yakin. Ainul yakin bukan lagi ilmu yakin. Kalau ilmu yakin berdasarkan informasi Allah tuh kuasa di mana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Sudah yakin kita sudah. Itu namanya keyakinan tingkat pertama. Tingkat kedua harus naik ke tingkat kedua. Jangan sekolah di SD terus. Ya kah? Naik ke SMP. Apa itu? Meyakini dalam kehidupan sehari-hari secara ainul yakin. Alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir. Ya kah? Alhaakumut takasur. Rugi orang-orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta bendanya. Hatta jurtumul maqabir, sampai nanti masuk ke liang kubur. Kalla sawfa ta'lamun, nanti kalian akan tahu kalian. Kalla law ta'lamuna ilma, kamu hanya tahu selama ini berdasarkan ilmu yakin saja. Menurut guru, menurut orang, menurut Al-Quran, menurut hadis, nanti setelah hidup di dunia ini ada api neraka. Menurut ujar. Kita masih di ilmu yakin, belum melihat lagi api neraka itu kayak apa. Supaya tahu api neraka itu kayak apa caranya? Ainul yakin. Begitu naik ke makom kedua, orang mengatakan la tarawna jahim, kamu akan langsung merasakan neraka jahanam kepada dirimu. Dulu ujar aja, sekarang masuk ke dalam api neraka setelah dibakar tubuh kamu. Merasa enggak kamu? Ilah aja, dasar terbakar nah. Summa la tarawnaha ainal
Yakin bila kamu terbakar, disiksa, barulah kamu masuk ke dalam orang-orang yang ainul yakin, tingkat kedua, langsung merasakan. Wah. Jadi semua ilmu kita, ilmu agama kita selalu didasarkan 3 hal ini. Apa itu? Ilmu yakin, tingkat kedua ainul yakin, tingkat ketiga hakul yakin. Tinggi ilmu itu di hakul yakin. Nanti kita bicara tentang masalah-masalah itu. Stop dulu lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat nang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Umai makan nyaman, lidah selera masakan padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo S Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki